selaku dosen mata kuliah komunikasi bisnis. Dan izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai moderator dengan nama Muhammad Andrea Bijaksana dengan NIM 2024 11514, dan teman saya Sati Aulia Putri, NIM 2024 11524 dari NIM. Saya Novel Muhammad Danis, NIM 523. Saya Dava Amirhaq dengan NIM 2024 1155. Dan izinkan saya melanjutkan materi dan mempresentasikan dengan tema menulis pesan negatif dan menulis pesan persuasif. Setelah kita memasuki materi perkenalan, kita akan mempresentasikan yang pertama dan materi pendahuluan. Nah, sekarang ini kondisi ekonomi bikin banyak orang lebih berhati-hati saat ini berbelanja. Apalagi saat ini membeli barang mahal kayak kendaraan. Nah, itu bisa jadi tantangan buat perusahaan supaya bikin pesan pemasaran yang bukan kurang menarik tapi bisa meyakinkan hati konsumen. Makanya dibuatkan cara komunikasi yang lebih persuasif dan bisa membangun kepercayaan di tengah situasi saat ini. Selanjutnya ada definisi pesan negatif. Apa sih itu pesan negatif? Pesan negatif itu kayak kita menyampaikan pesan yang kurang enak, misalnya kayak kenaikan harga atau perubahan layanan. Tetapi itu kita harus menyampaikan dengan cara yang sopan dan tetap jaga hubungan sama pelanggan. Selanjutnya ada definisi pesan persuasif. Definisi pesan persuasif itu tujuannya untuk mengajak pelanggan ambil tindakan, intinya kayak misalnya kayak membeli produk baru atau mencoba layanan baru. Dalam situasi krisis ini, pesan ini sangat penting karena bisa mengarahkan pelanggan untuk tetap terus berbelanja. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, berangkat dari definisi pesan persuasif, kita memasuki studi kasus. Baik, di sini salah satu dealer mobil mengalami penurunan penjualan yang cukup signifikan. Adapun pemerintahan menurunkan dealer ini berhasil mempertahankan sebagai pelanggan dan menerapkan strategi komunikasi persuasif yang tepat. Pada studi kasus baik mengikuti 3 poin berikut, dapat penjualan turun 3% dalam 60 bulan dan masih fokus pada nilai dan solusi kredit. Meskipun meningkatnya layanan konsultasi pelanggan, akan penjualan turun drastis 30% dalam setiap bulannya. Baik analisis masalah, kita dapat kondisikan ekonomi secara makro yang artinya menekan dengan seperti inflasi dan juga ketidakpastian pasar. Hal ini menyebabkan konsumen menunda pembelian besar-besaran dan dealer harus memutar otak dan memahami masalah ini untuk mengatur ulang strategi promosi mereka. Dan masalah utama dari analisis ini dapat dilihat dari inflasi yang menaikkan harga barang dan juga konsumen mengutamakan pengeluaran untuk kebutuhan primer. Dan hal ini menunjukkan adanya tujuan promosi. Dapat dilihat di PPT tersebut, promosi ini adalah bertujuan lebih dari sekedar meningkatkan penjualan. Akankah dealer itu perlu membangun hubungan antar konsumen dan juga menawarkan barang tersebut. Dan tujuan strategi promosi tersebut dapat dilihat untuk menarik perhatian konsumen dan juga memberikan fleksibilitas pembayaran dan juga menawarkan nilai jangka panjang. Dan strategi persuasif dilihat dari diagramnya, strategi komunikasi persuasif sangat menentukan keberhasilan promosi. Dan juga di tengah krisis, pesan yang disusun harus berfokus pada kebutuhan pelanggan dan disampaikan dengan cara yang benar. Baik, dilihat di sini diagram tersebut, setiap harinya
hari ke harinya. Dan terima kasih. Selanjutnya adalah contoh email persuasif. Salah satu cara menyampaikan pesan persuasif adalah melalui email promosi yang disusun dengan pendekatan personal dan solusi tersebut. Contoh struktur email yaitu subjek, pembuka, isi, dan penutup. Tips menulis pesan persuasif. Untuk membuat pesan promosi lebih efektif, ada beberapa teknik dasar yang ditetapkan dalam menulis pesan persuasif di masa krisis. Tips pentingnya adalah kenali, fokus, dan gunakan kalimat pendek dan berbahasa sederhana. Selanjutnya adalah tantangan promosi saat krisis. Tantangan utamanya adalah ketakutan pelanggan terhadap masa depan. Yang kedua, penurunan minat beli produk mewah. Yang ketiga, kebutuhan adaptasi cepat dalam komunikasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pentingnya konsistensi brand. Walaupun situasi sulit, brand harus tetap konsisten dengan citra dan nilai yang sudah dibangun. Fokus konsistensi, tetap jaga kualitas pelayanan, jangan mengorbankan nilai brand demi diskon besar-besaran, tetap profesional dalam komunikasi. Peran empati dalam komunikasi. Empati dalam berkomunikasi membantu perusahaan memahami kondisi psikologi pelanggan dan merancang pesan yang lebih relevan. Poin pentingnya, menunjukkan kepedulian terhadap situasi pelanggan, menghindari kesan memaksa, memberikan solusi nyata. Pentingnya bahasa positif. Bahasa positif dapat mengubah persepsi pelanggan terhadap situasi yang sulit, membuat mereka tetap percaya untuk berinvestasi. Prinsip bahasa positif, fokus pada manfaat, hindari kata-kata negatif seperti mahal atau sulit, gunakan kata seperti hemat, spesial, peluang terbaik. Selanjutnya ada motivasi untuk perusahaan. Setiap krisis membawa peluang baru untuk inovasi. Perusahaan yang berani beradaptasi justru akan tumbuh lebih kuat di masa depan. Pesan motivasinya, fokus pada peluang bukan hambatan, jadilah solusi bagi pelanggan, tetap optimis dan adaptif. Dari kesimpulan dari presentasi kali ini dapat disimpulkan dalam situasi krisis, ekonomi komunikasi yang efektif menjadi kunci salah satu untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Komunikasi yang baik membantu perusahaan kuat dan dipercaya pelanggan meskipun menghadapi tantangan ekonomi. Sikap positif dan responsif terhadap pelanggan adalah kebutuhan konsumen dalam kunci keberhasilan perusahaan itu sendiri. Saya perwakilan dari kelompok 12 sebagai moderator, minta maaf atas perilaku atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.